Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BPPKS Yogyakarta. Nah, masih bersama saya Dili Rautama Putra dengan tugas pelatihan PDPS Angkatan 2 kelompok 12. Jadi sebelumnya saya akan menerangkan terkait nilai dan etika pekerjaan sosial di Balai PMKS Sidoarjo atau yang lebih terkenal Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial di Sidoarjo. Nah, sebelum itu kita harus mengenal dulu bagaimana visi dan misi Balai PMKS Sidoarjo, di mana visi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dari sudut jalanan di perkotaan dengan misi meningkatkan kualitas SDM, profesionalitas pelayanan terhadap PMKS jalanan, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi mekanisme kerja penanganan PMKS dengan pemerintah kabupaten kota, mengembangkan jaringan kerjasama dan kelompok profesional dan perguruan tinggi untuk pengembangan metode teknik pelayanan. Jadi sangat punya peran penting ini Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo. Ini benar-benar sangat dibutuhkan. Nah, di sini sebelumnya Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS. Nah, pertanyaan gini, PMKS itu apa sih? Pasti orang pada tanya. Nah, PMKS itu adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Yang tergolong PMKS penyandang masalah kesejahteraan sosial menurut lampiran Permensos Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 adalah anak balita terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus. Nah, ada lagi, masih banyak lagi, ada lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tunasusila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan, permasyarakatan, orang dengan HIV, AIDS, ODA, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran, korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial, fakir miskin, warga bermasalah, komunitas adat terpencil. Nah, peran Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo ini salah satu yang mengefektifkan gelandangan, pengemis, dan psikotik. Cara memberi pembinaan pendidikan atau pelatihan terhadap penerima manfaat atau klien. Nah, memberikan rehabilitasi, memulihkan dan mengembangkan kemampuan seorang yang sedang mengalami disfungsi sosial agar melaksanakan fungsi sosial secara wajar. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai dan etika. Nah, pertanyaannya, pengertian nilai dan etika itu apa? Nah, nilai sendiri punya arti, teman-teman, ide-ide, kebiasaan, keyakinan yang dinyatakan maupun tidak sering oleh masyarakat dan dianggap serta dilakukan dalam masyarakat. Nilai akan membentuk keyakinan sikap masyarakat, menuntun tingkah laku individu dan masyarakat. Sedangkan etika berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi modul dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupannya dengan harapan dapat dipatuhi dengan baik. Jadi nilai dan etika itu sering berkaitan. Nilai dan etika pekerjaan sosial. Nah, ini kita masuk ke pekerjaan sosialnya. Yang bagaimana diterapkan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo. Nah, nilai umum pekerja sosial secara profesional sebagai gambaran keyakinan mendasar tentang hakikat manusia, perubahan dan harga diri manusia. Pekerjaan sosial berkaitan
dan kemanusiaan dan pembangunan manusia. Maka nilai-nilai pekerjaan sosial harus manusiawi dan berkaitan langsung dengan hal-hal mendasar dari kondisi manusia. Contoh, memiliki martabat dan harga diri, bagaimana nilai tersebut mempengaruhi keyakinan pekerja sosial. Jadi saat kita bertemu dengan klien, kita bertemu dengan penerima manfaat, itu kita harus juga menjunjung tinggi harkat dan martabatnya mereka. Nah, supaya mereka berkeyakinan dengan kita sebagai seorang pekerja sosial. Etika pekerja sosial merupakan wujud nilai profesional yang abstrak ke dalam prinsip-prinsip untuk dilaksanakan kemudian diterjemahkan ke dalam tindakan-tindakan konkret dalam situasi khusus. Nah, selanjutnya nilai dasar pekerjaan sosial yang bisa diterapkan di Balai PMKS Sidoarjo. Nah, nilai-nilainya seperti ini. Layanan. Nah, pekerjaan sosial mengutamakan pemberian pelayanan kepada klien atau penerima manfaat di atas kepentingan diri sendiri. Keadilan sosial. Pekerja sosial berusaha mengadakan perubahan sosial terutama bersama-sama atau atas nama individu atau kelompok masyarakat. Fokus kegiatan utama pekerjaan sosial berhubungan dengan antara lain kemiskinan, diskriminasi, pengangguran yang berkaitan dengan ketidakadilan, martabat dan harga diri manusia. Pekerja sosial memperlakukan setiap orang baik dan menghormati kebiasaannya, perbedaan cara berpikirnya, keanekaragaman dan sukunya. Selanjutnya, penting hubungan kemanusiaan. Pekerja sosial memahami bahwa hubungan di antara orang per orang, hubungan antar manusia sangat penting sebagai sarana untuk berubah integritas. Pekerja sosial secara terus-menerus harus sadar tentang misi profesi, nilai-nilai, prinsip etika, standar etika, dan praktek kompetensi. Pekerja sosial secara terus-menerus harus meningkatkan pengetahuan keterampilannya dan menerapkan dalam praktek pekerjaan sosial, memberi kontribusi terhadap pengetahuan besar pekerja sosial. Jadi Peksos itu harus integritas dan kompetensi harus ditingkatkan dengan cara dengan dia berani menerima setiap permasalahan daripada klien atau penerima manfaat, sehingga dengan bertambahnya pengalaman menangani klien itu akan menambah ilmu kompetensinya, pengetahuannya, selain daripada mengikuti pendidikan di luar daripada Peksos maupun mengikuti BIMTEK atau bimbingan teknis. Kode etik, kode etik itu istilahnya di mana setelah nilai-nilai dan etika itu terbentuk, muncullah kode etik. Jadi untuk mengatur etika itu ada kode etiknya. Beragam kode etik memiliki kesamaan dan perbedaan. Nah, tapi kode tersebut dititik beratkan pada perlindungan klien, identifikasi, kompetensi pekerja sosial, tidak melakukan tindakan yang merugikan dan bertindak penuh tanggung jawab dan menghindari eksploitasi, menjaga kerahasiaan dan privasi penerima manfaat, memelihara integritas profesi. Jadi semua nilai dan etika itu sudah tercantum di dalam kode etik seorang pekerja sosial, supaya mereka tetap mematuhi aturan norma-normanya dan juga untuk menjalankan tidak ada permasalahan saat menjalankan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait nilai dan etika di Balai PMKS Sidoarjo. Sekian dan terima kasih.